Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,07% ke angka 5.938. Di video ini saya akan menganalisa saham BRIS dan beberapa saham lain yang hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.230. Bisa teman-teman lihat, hari ini kami memakai chart dari TradingView. Jadi mulai hari ini kami tidak memakai chart atau grafik dari chart Nexus lagi. Karena untuk chart Nexus yang kami punya itu yang gratis. Sehingga apabila kita mau mendapatkan update data terbaru, itu nunggunya lumayan lama. Sedangkan untuk TradingView ini bukan sponsor, tapi kami membeli sendiri yang premiumnya. Dan kami bisa mendapatkan data yang lebih cepat daripada chart Nexus. Sehingga kami bisa mengupload video lebih cepat untuk teman-teman viewer di channel ini. Untuk tampilan menurut saya juga TradingView lebih bagus. Dan fitur-fitur yang ada juga lebih bagus daripada chart Nexus. Tapi karena ini masih pertama kali saya pakai, mungkin saya masih agak bingung dengan kursor atau pemakaiannya. Bisa kita lihat di grafik, untuk BRPT ini saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali setelah sebelumnya sempat bergerak sideways. Jadi sebelumnya BRPT sempat bergerak sideways dan gagal break dari harga 1150. Jadi setelah gagal break, bergerak sideways, dan minggu lalu BRPT berhasil break dari resisten ini. Dan hari ini masih melanjutkan kenaikan. Untuk target berikutnya atau resisten berikutnya berada di sekitar harga 1.300. Jadi setelah harga 1.120, 1.150, target berikutnya atau resisten berikutnya berada di harga 1.300. Garis EMA 50 juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi untuk tren jangka menengah saham BRPT juga saat ini sudah mulai bagus. Karena garis EMA 50 telah berada di atas garis EMA 150. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini disertai adanya akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar yang dilakukan oleh bandar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan selama 1 minggu terakhir ini asing masih terus masuk mengakumulasi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BRPT dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 1.300. Jadi ingat, selama masih gagal break dari harga 1.300, BRPT juga masih akan bergerak sideways untuk sementara. Jadi untuk jangka pendek apabila resisten ini gagal terlewati, maka BRPT akan bergerak sideways dan berpotensi untuk turun menuju support di harga 1.200. Tapi jika teman-teman lihat, sebelumnya BRPT sempat naik menyentuh harga 1.500. Jadi untuk target jangka menengah, BRPT masih ada potensi untuk mencapai harga ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BRPT di harga bawah, apalagi yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, maupun yang di bawah ini, saham BRPT sangat layak untuk di hold saat ini. Karena secara tren bisa kita lihat sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi trennya juga sudah mulai bagus. Yang sebelumnya bergerak downtrend, saat ini sudah mulai berbalik arah dan bergerak uptrend. Jadi apabila harga 1.300 lewati, maka target berikutnya adalah di harga 1.500.
Walaupun masih ada satu support atau satu resisten minor di sekitar harga 1400. Tapi secara tren, saham BRPT saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRIS. Saham BRIS hari ini ditutup naik hampir 20% ke harga 1785. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham BRIS saat ini juga bergerak sangat uptrend. Dan apabila teman-teman ikutin analisa saya sebelumnya untuk saham BRIS ini, saya waktu itu menyatakan bahwa BRIS resistennya berada di harga 1500. Dan selama BRIS masih gagal break dari resisten ini, BRIS masih akan bergerak sideways. Tapi apabila resisten ini terlewati, maka BRIS berpotensi untuk lanjut uptrend dan target berikutnya adalah di harga 1800. Dan pada video itu ada yang memberikan komentar dan bertanya, "Pak, kenapa alasannya di harga 1800? Kenapa enggak di 1600 atau 1700? Kenapa tiba-tiba langsung 1800?" Pertanyaan itu mungkin memang sulit kami jelaskan karena ini menurut saya pribadi semacam pengalaman. Karena ada beberapa saham yang pergerakannya harus kita tahu spesifiknya atau ciri khasnya apa. Untuk saham BRIS pergerakannya itu biasanya apabila break naiknya sangat tinggi. Jadi contohnya di posisi ini sekali break langsung candlenya langsung candle besar. Ada juga mungkin saham-saham yang pergerakannya lambat. Bisa saya kasih contoh untuk perbankan mungkin BJTM dan BJBR. BJTM pergerakannya lambat, sedangkan BJBR pergerakannya apabila berhasil break akan loncatannya akan lebih jauh. Jadi dibandingkan dengan BJTM, BJBR pergerakannya lebih cepat. Jadi untuk saham BRIS juga sama, pergerakannya lebih cepat dibandingkan saham BJTM. Jadi apabila berhasil break, dia tidak mungkin naiknya cuma 50 atau 100. Jadi biasanya apabila berhasil break, kenaikannya lumayan tinggi. Karena dari pengalaman itu, saya menyatakan bahwa target berikutnya apabila berhasil break itu bukan di 1600 atau 1700, tapi langsung di 1800. Karena apabila berhasil break dari harga 1500, pasti BRIS akan sangat gampang untuk melewati harga 1600. Dan hari ini BRIS langsung naik melewati harga 1600 dan 1700 dan sempat mencapai harga 1840. Jadi walaupun hari ini ditutup di bawah harga 1800, tapi harga 1800 hari ini telah dicapai oleh BRIS. Dan 1800 saat ini merupakan resistennya. Jadi target itu untuk trading for better life biasa juga merupakan resisten. Jadi bisa kita lihat sekarang BRIS sudah dekat atau menyentuh resisten berikutnya di harga 1800. Tapi untuk tren saat ini BRIS juga masih sangat bagus trennya. Karena masih bergerak sangat uptrend dan masih berada di atas garis MA50 dan 150. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, untuk MA50 di grafik ini warnanya warna biru. Sedangkan untuk yang 150 warna hitam, sedangkan untuk yang warna merah ini EMA 10. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary terlihat hari ini bandar melakukan akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar. Mungkin teman-teman bingung, di top 10 ini top 9-nya atau top 9-nya merupakan broker yang sama dan terlihat hanya memindah-mindahkan barang. Jadi buyernya YP dengan jumlah lotnya segini, sellernya juga YP, lotnya juga hampir sama. Jadi ini bukan akumulasi maupun distribusi, tapi hanya melempar-lempar barang supaya volume transaksi tinggi. Di top yang kedua juga sama CC, ini PD hampir sama semua, tapi apabila kita ganti ke net, BRIS bisa kita lihat netnya. Hari ini bandar masih melakukan akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar apabila kita bandingkan dengan volume transaksi atau kenaikan yang hampir 20% ini. Tapi dari data pergerakan asing, jika kita lihat hari ini asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi selama 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat
akumulasi hari ini jumlahnya paling besar. Jadi ini merupakan sentimen positif untuk saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat, karena hari ini kenaikannya sudah sangat tinggi, memang ada potensi minggu depan BRIS untuk terkena profit taking sementara. Tapi untuk trennya menurut saya masih ada potensi untuk naik menembus harga 1.800 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 2.000. Dan teman-teman harus hati-hati, 2.000 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi ada potensi BRIS juga mulai turun atau bergerak sideways saat menyentuh harga ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BRIS di harga bawah, menurut saya saham BRIS masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih sangat bagus dan masih banyak sentimen positif yang bisa mengangkat saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebenarnya kenaikan BRIS sudah sangat tinggi. Tapi apabila teman-teman masih mau entry, hari Senin depan entry apabila terkonfirmasi harga 1.800 terlewati. Apabila masih gagal break, sebaiknya teman-teman tunggu kembali di sekitar harga 1.650 sampai 1.700. Saat BRIS menyentuh harga itu dan mulai berhasil rebound, baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 5.225. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Inco saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Jadi yang sebelumnya berhasil bertahan di atas garis EMA 50, satu berhasil rebound, Inco terus melanjutkan kenaikan. Dan hari ini walaupun ditutup naik hampir 4%, candle yang terbentuk menurut saya kurang bagus. Karena candle hitam atau di sini merah dan terbentuk gap up. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi selama hampir 1 bulan terakhir ini, asing masih terus masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Inco masih berpotensi minggu depan untuk naik menuju target terdekat di harga 5.400 di sekitar daerah sini. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila harga 1.400 gagal ditembus, maka Inco akan mulai bergerak sideways. Jadi masih hati-hati. Saat gagal naik menembus harga ini, Inco berpeluang bergerak sideways dan turun kembali menuju support terdekat di harga 5.150. Selain support ini, masih ada satu support kuat di harga 1.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 5.000, saham Inco masih akan terus bergerak uptrend. Jadi uptrendnya belum patah. Tapi apabila harga 5.000 terlewati, kedepannya Inco akan bergerak sideways dan masih ada cenderung untuk turun menuju garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Inco, menurut saya saham Inco saat ini sudah lumayan tinggi. Jadi paling amannya adalah tunggu Inco terkena pullback sementara dulu di sekitar harga 5.000 sampai 5.200. Di sekitar harga itu teman-teman tunggu, apabila berhasil rebound teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 5.000. Tapi untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, di bawah harga 4.000, teman-teman masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena memang seperti penjelasan saya pada saham Antam di video sebelumnya, harga nikel saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Sehingga untuk kedepannya juga saham Antam dan saham Inco masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Tapi untuk saham Inco ini karena saat ini candlenya kurang bagus, dan hari ini bandar juga terlihat melakukan sedikit distribusi, ada potensi minggu depan Inco untuk terkena profit taking sementara atau terkena pullback sementara. Jadi
pullback ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang belum sempat entry untuk tunggu di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli di harga bawah, jangan khawatir apabila minggu depan Inco terkena penurunan sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.